Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri yang dimuliakan Allah, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat menjadi hamba Allah yang disebut dengan abdan syakur, hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya syukur itu terwujud dalam istiqamah kita beribadah sampai akhir hidup kita. Semoga nanti tergolong pada orang-orang yang husnul khotimah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam hari ini masih satu rangkaian dari rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada para nabi dan para rasul, yang mana kisah kehidupan 25 nabi kita bahas perjalanan dakwah mereka dalam mengajak orang-orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian-kajian kita yang sebelumnya, sekedar mengulang, kita sudah berbicara tentang Nabi Nuh alaihi salam dengan kaumnya yang dihancurkan Allah dengan banjir yang besar. Kemudian ada Nabi Hud alaihi salam yang Allah Ta'ala juga berikan azab kepada kaumnya, kaum Ad, dengan angin yang kencang. Kemudian Nabi Saleh alaihi salam dengan kaumnya, yaitu kaum Samud, yang hancur, yang binasa dengan dikirimkan Allah suara yang besar yang menghancurkan. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Saleh itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam ini pun hidup semasa dengan Nabi Lut alaihi salam. Dalam banyak pendapat terkait Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut ini, ada yang berpendapat mereka adalah sepupu. Ada pula yang berpendapat bahwasanya Nabi Lut ini anak dari saudara Nabi Ibrahim, berarti keponaan. Ada beberapa pendapat. Intinya mereka hidup dalam satu masa.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sedikit kita melihat kepada nasab ini. Kemarin kita sudah melihat bahwa Nabi Nuh alaihi salam ini punya 3 anak. Salah satunya adalah Syam, ya, salah satunya Syam. Syam ini pun ada dari sebelah kanan bisa kita lihat ada Iram, di tengah ada Arfakhshad, dan kemudian ada sebelah kiri ada Aud. Nah, dari Aud inilah muncul yang namanya kaum Ad dan juga dengan kaum Samud. Dan dari Iram itu ada Nabi Soleh alaihi salam, dan dari Arfakhshad itu ada Nabi Hud alaihi salam. Kalau kita melihat dari ini, jarak antara Nabi Soleh dengan Nabi Nuh itu ada 4 generasi: Sam, Iram, Abir, dan Ubaid. Sedangkan kalau Nabi Hud kepada Nabi Nuh itu ada 3 generasi: Sam, Arfakhshad, dan Salih. Dan Nabi Lut ini kalau melihat kepada nasabnya, dia nanti akan ketemu dengan Salih. Salih ini ayahnya Nabi Hud alaihi salam. Nasab Nabi Lut ini adalah Lut bin Haran bin Azara bin Nahor bin Suruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Salih bin Arfakhshad bin Syam bin Nuh. Artinya Arfakhshad ini punya anak bernama Salih, kemudian Salih ini itulah anaknya anaknya bernama Nabi Hud alaihissalam, dan dia punya anak lagi namanya Abir. Dari Abir inilah nanti turun sampai kepada Nabi Lut. Kalau jarak antara Nabi Hud ke Nabi Nuh itu cuma 3 generasi, tapi jarak antara Nabi Lut dengan Nabi Nuh itu sampai 11 generasi. Artinya terpotong ini. Terpotong sudah banyak cerita di zaman dahulu. Cerita dahulu itu sudah terpotong sekitar 7 atau 8 generasi. Karena itu langsung kita cerita lompat kepada Nabi Lut alaihi salam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jaraknya itu sangat jauh. 7 generasi, dan usia orang dulu bukan pendek, panjang. Nabi Lut alaihi salam adalah keponakan Nabi Ibrahim dalam satu pendapat. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya Nabi Lut ini sepupuan dengan Nabi Ibrahim. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Nabi Lut ini anak dari keponaan Nabi Ibrahim. Anak dari keponaan Nabi Ibrahim. Mereka hidup satu masa. Nabi Lut ini ayahnya namanya Haran dan kakeknya namanya Tarih. Nabi Ibrahim selalu mendampinginya dalam semua perjalanan. Sewaktu berada di Mesir, mereka bekerja sama dalam usaha peternakan. Nabi Ibrahim ini dengan Nabi Lut ini kan asalnya negeri Irak, Bapak dan Ibu. Negeri Irak. Dan mereka melakukan pengembaraan. Salah satu negeri yang mereka kunjungi itu adalah negeri Mesir. Dan yang mendampingi Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah Nabi Lut. Kenapa saya lebih memunculkan di sini Nabi Lut adalah keponaan? Kalau untuk melakukan perjalanan nampaknya yang satu misi Nabi antara paman sama keponaan lebih dekat daripada kakek kepada cucu. Jadi Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut ini mereka ada tujuan ke Mesir, yaitu urusan peternakan.
binatang ternaknya berkembang biak dengan baik sehingga dalam waktu yang singkat jumlahnya berlipat ganda. Karena sudah tidak dapat ditampung dalam satu tempat, binatang ternak itu dibagi dua. Berpisahlah Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim. Jadi peternakan yang mereka kelola ini berkembang. Maka setelah berkembang dibagi dualah, disitulah perpisahan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan dengan Nabi Lut. Nabi Lut ini pindah ke Yordania, dan di Yordania inilah ada yang namanya Laut Mati. Yang dekat Laut Mati itulah nanti disebutkan tempat kaum Nabi Lut di Yordania, dan bermukim di satu tempat yang bernama Sadum. Maka ini pun sudah menjadi bahasa kita. Kalau orang bilang sekarang negeri Sodom, dan perbuatan itu pun disebut dengan bahasa itu. Dan saya, Bapak dan Ibu, ada punya murid, mereka dapat kesempatan belajar di negeri Yordan, dan mereka banyak ceritalah tentang Yordania ini. Di antaranya adalah Laut Matinya. Jadi itulah yang saya sampaikan kemarin, negeri Syam dibagi menjadi 4. Lebanon, Syria, Yordania, Palestina. Kaum Ad di negeri Yaman, kaum Samud di antara Hijaz dan Yordan. Kemudian, dan ini adalah kisah di Yordan. Dan Laut Mati bisa kita lihat sampai saat ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi Lut alaihi salam ini diangkat Allah menjadi rasul dan berdakwah ke masyarakat Sadom atau Sodom. Masyarakat Sadom adalah masyarakat yang rusak moralnya. Jadi Nabi Hud alaihi salam dari Irak berangkat ke Mesir dan diangkat Allah menjadi rasul, diutus untuk berdakwah kepada masyarakat Sodom yang terletak di Jordan. Nah, kemaksiatan dan kemungkaran merajalela dalam pergaulan hidup mereka. Maksiat paling menonjol adalah perbuatan laki-laki suka dengan laki-laki. Inilah yang salah satu kisah yang diabadikan menjadi pelajaran untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu memang ada cikal bakalnya itu. Laki-laki suka dengan laki-laki. Maka kalau kita lihat Bapak dan Ibu, ajaran Islam, coba lihat. Ajaran Islam ini kan dia banyak menghindarkan kita dari kerusakan ini. Misalnya contoh, Islam melarang perzinahan. Islam melarang perzinahan. Seseorang yang berzinah belum menikah, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Kalau dia sudah menikah, dirajam, dilempar dengan batu sampai mati. Nah. Dan ini bisa meningkat ke selanjutnya. Kalau tadi itu laki-laki sama perempuan, perempuan sama laki-laki disebut dengan zina tadi, maka ada keburukan yang di atas ini lagi. Itulah dia ketika laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan ini sekarang kalau kita lihat sudah ada, sudah banyak, bahkan banyak yang membela atas nama hak asasi manusia. Nah, ini Bapak dan Ibu, kalau kita lihat ajaran Islam, suatu saat nanti akan meningkat ke selanjutnya. Apa itu? Yaitu mendatangi berhubungan dengan hewan. Maka dalam Islam itu ada hukuman terkait dengan pezina, dengan orang yang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kemudian ada namanya manusia mendatangi hewan. Nah, kalau sekarang masih aman lah, nanti suatu saat hati-hatilah punya kambing Bapak dan Ibu, hati-hatilah punya kuda dan lain sebagainya. Saya melihat rentetan itu nampak. Dulu mungkin cerita orang zina. Nah, zina. Sekarang orang beranggapan, oh zina biasa, yang penting mau sama mau. Pindah lagi
laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nanti suatu saat manusia dengan hewan. Nah, itu maka dari dasar Islam sudah membendung. Nah, jangan dekatin kemaksiatan ini. Lalu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apalah yang menjadi faktor utama kenapa masyarakat Sodom ini bisa terjadi keburukan yang besar ini? Faktornya kembali kepada tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita balik kepada kajian-kajian kita yang kemarin, kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, mereka adalah kaum yang mendustakan Allah, dan mereka adalah kaum yang mendustakan para rasul, mereka adalah kaum yang mendustakan hari akhir. Jadi kalau udah sampai pada puncaknya, udah mendustakan Allah, mendustakan rasul, mendustakan hari akhir, maka keburukan-keburukan akan muncul. Sebagaimana yang selalu saya katakan, bahwasanya keburukan-keburukan selalu datang karena tidak percaya dengan hari akhir. Atau untuk umat Nabi Muhammad, keburukan-keburukan datang karena tidak teringat dengan hari akhir. Kenapa orang berzina lupa dengan akhirat? Kenapa orang mencuri lupa dengan Allah dan akhirat? Kenapa orang curang dalam jual beli lupa dengan akhirat? Maka ketika sebuah kaum sudah tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, Nabi Lut pun didustakan, kemudian kaum itu tidak lagi beriman dengan akhirat, maka mereka tak akan takut dengan keburukan Bapak dan Ibu. Apa yang mereka takutkan lagi? Mereka tak percaya ada surga dan neraka. Malah kadang kita kalau bahasa kasarnya, ini manusia-manusia yang laki-laki mendatangi laki-laki, perempuan yang mendatangi perempuan. Hewan saja yang tak berakal tahu dia mana yang didatangi dan mana yang tak perlu didatangi. Mana pernah nampak kita kambing jantan dengan kambing jantan, kucing jantan dengan kucing jantan. Hewan saja yang tak berakal tahu. Maka manusia ini kalau dia memang sudah sesat akalnya, dia lebih hina daripada hewan. Makanya ada pepatah Arab mengatakan Bapak dan Ibu, laulal ilmu lakana an-nasu kal bahaim. Kalaulah bukan karena ilmu, maksud ilmu sini ilmu yang membawa kita kepada hidayah, lakana an-nasu kal bahaim, maka manusia itu niscaya seperti hewan-hewan. Makanya kena laknat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin melihat dakwah Nabi Lut. Kemarin kita melihat dakwah Nabi Hud, dakwah Nabi Nuh, dakwah Nabi Soleh. Sekarang kita ingin melihat dakwah Nabi Nuh yang diutus Allah untuk berdakwah kepada kaum Sodom ini. Yaitu dalam Quran surah Al-A'raf ayat 80 sampai 84. Artinya, dan Nabi Lut tatkala ia berkata kepada kaumnya. Jadi Nabi Lut alaihissalam berdakwah kepada kaum Nabi Lut dan dia mengajak mereka. Apa yang dikatakan Nabi Lut? Mengapa kamu mengerjakan perbuatan kotor itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelumnya? Artinya Bapak dan Ibu, perbuatan kotor yang ini, laki-laki mendatangi laki-laki ini, pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Lut, dan kaum-kaum sebelumnya tidak melakukan itu. Kaum Nabi Lut lah yang melakukan pertama kali. Artinya ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, lebih parah lagi. Kalau kaum Ad, kaum Samud ini belum sampai di sini, mereka mendustakan Allah, mendustakan Rasul, mendustakan akhirat. Ini mereka sudah melakukan semua itu. Akhirnya karena mereka tidak beriman dengan hal-hal itu, dengan apa yang disampaikan tadi, keburukan yang muncul dari mereka adalah melakukan perbuatan keji. Laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Ini perbuatan keji. Nah, sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsu kepada mereka, bukan kepada wanita. Bahkan kamu ini adalah suatu kaum yang melampaui batas.
didakwahi Nabi Lut. Begitulah perjuangan para nabi, Bapak dan Ibu. Makanya disebutkan dalam hadis, asaddul bala al anbiya, ujian yang paling terbesar dalam hidup ini adalah para nabi. Kalau kayak kami ini belum besar, Pak. Kami cuma mengajak saja. Ini pun yang diajar yang udah berangkat ke masjid. Lain lagi cerita orang yang tak ke masjid diajak ke masjid, diajak salat. Ini sifatnya mengajar, mengaji. Dakwah Nabi Lut itu dengan nabi-nabi sebelumnya, yaitu berdakwah kepada orang yang tidak mau lagi beriman kepada Allah, sehingga kekufuran mereka membawa mereka dalam keburukan. Itulah yang didakwahi. Maka apa jawaban mereka? Jawab kaumnya tidak lain hanyalah menyatakan, usirlah mereka, Lut beserta pengikut-pengikutnya dari desamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia adalah termasuk orang yang tertinggal, dibinasakan, dan kami turunkan kepada mereka hujan batu. Maka perhatikanlah sebagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Jadi mereka mengatakan, udah Nabi Lut ini kan pendatang ini di sini. Dia pula mengajak-ngajak kami kemari untuk beriman kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan. Maka mereka katakan, usir itu Nabi Lut alaihi salam. Dan luar biasanya Bapak dan Ibu, ini sedikit ada kemiripan dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Lut ini dikaruniai dua anak perempuan, dan istrinya ini adalah salah seorang yang ikut mendukung perbuatan yang buruk itu, bahkan membantu. Maka istri Nabi Lut ini ikut binasa, kecuali pengikut-pengikut Nabi Lut, yaitu diantaranya kedua putrinya. Jadi sudah didakwahi oleh Nabi Lut alaihi salam, tinggalkanlah perbuatan ini. Belum ada orang yang melakukan ini, tetapi mereka tetap mendustakan Allah, mendustakan Nabi Lut, mendustakan akhirat. Kalau mereka tidak mendustakan akhirat, tidak mungkin melakukan perbuatan ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian kita melihat bagaimana dakwah Nabi Lut kepada kaum Sodom ini. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Nabi Lut berkata, ya Tuhanku, tolonglah aku atas kaum yang berbuat kerusakan ini. Jadi dalam satu ayat Nabi Lut berdakwah sama kaumnya. Apa kata kaumnya? Usir Nabi Lut. Dalam kesempatan yang lain Nabi Lut berdakwah, tinggalkan perbuatan buruk ini. Ini tidak pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Kalau kisah Samud, kaum Ad tidak beriman kepada Allah, melakukan keburukan, udah ada sebelum-sebelumnya. Tapi ini merekalah pelaku pertamanya. Merekalah pelaku utamanya. Jadi ada pendapat Bapak dan Ibu, pembunuhan pertama itu kan dilakukan oleh Qabil. Itu setiap ada pembunuhan di atas muka bumi, dia dapat dosa, dia dapat pembebanannya, karena dia yang pertama. Dan di akhirat nanti pengadilan Allah yang pertama kali ditegakkan adalah masalah pembunuhan. Kalau masalah ibadah kita, yang pertama kali dihisab adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Sedangkan pengadilan Allah, awwalu ma yuqda bihi yaumal qiyamah bainan nas ad-dima.
Yang pertama kali pengadilan ditegakkan, urusan manusia dengan manusia, ada mencuri, ada memfitnah, tapi yang pertama kali ditegakkan nanti adalah urusan pembunuhan. Dan Qabil yang pertama kali melakukan itu. Dan kaum Sodom adalah kaum yang pertama kali melakukan homoseksual. Kalau kita kiaskan ke situ, berarti perbuatan ini mereka kena juga, karena mereka yang memulai. Kalau dalam hadis itu, man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang melakukan perbuatan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari siapa pengikutnya. Siapa yang melakukan sunnah-sunnah yang buruk, maka dia pun mendapatkan keburukan yang sama. Nah, maka ketika yang di ayat tadi surah Al-A'raf tadi mengatakan usir Nabi Hud, kalau di sini tidak. Mungkin orang tuh, Allah Nabi Hud, kalau memang ini kami salah, datangkan azab Allah kepada kami. Padahal Bapak dan Ibu, setiap Nabi itu akan menceritakan itu. Kayak misalnya kaum Nabi Hud, pasti ceritakan, berimanlah kepada Allah, jangan seperti kaum Nabi Nuh yang dihancurkan dengan banjir. Kepada begitu juga dengan kaum Samud, hanya jarak 100 tahun diingatkan. Pasti mereka ini pun diingatkan oleh Nabi Lut dengan kisah-kisah sebelumnya. Diingatkan dengan kaum Nabi Nuh, diingatkan dengan kaum Ad, diingatkan dengan kaum Samud, dan mereka ini kaum Lut. Dan mereka mendatangkan keburukan yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan mereka yang menantang. Apa kata mereka? Qalu tina bi azabillah, datangkanlah azab Allah itu. Mana banjir-banjir itu? Mana angin-angin yang kencang itu? Mana pula suara yang besar itu? Mereka kira mungkin azabnya sama ini. Kalau benar. In kunta minas sadiqin, kalau kau itu memang yang benar. Apa kata Nabi Lut alaihi salam? Qala rabbin surni alal qaumil mufsidin, ya Allah, menangkanlah aku, tolonglah aku terhadap orang-orang yang melakukan kerusakan. Nah. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Lut berdakwah lagi di Quran surah An-Naml. Dan ingatlah kisah Nabi Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu memperlihatkannya? Mengapa mereka mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu, bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu. Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan, usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendakwakan dirinya bersih. Maka kami selamatkan dia beserta keluarganya kecuali istrinya. Kami telah mentakdirkan dia termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan, dan kami turunkan hujan atas mereka, hujan batu, maka amat buruklah hujan yang ditimpakan atas orang yang diberikan peringatan itu. Maka tadi mereka yang menantang, ditantang mereka Allah, datangkan kepada kami azab. Jadi tak boleh kita menantang Allah ini Bapak dan Ibu. Ada dulu saya punya buku judulnya 101 kisah orang zalim. Jadi di dalam kitab itu, tapi ini pakai bahasa Arab. Dalam kisah itu ada seorang mahasiswa yang dikumpulkannya orang satu kelas. Ketika dikumpulkannya orang satu kelas mengatakan begini, jika Allah memang benar ada, matikannya lah aku setelah 1 jam. Dia menantang Allah. Jadi kalau seandainya Allah itu ada, dia beranggapan Tuhan ini nggak ada. Orang ateis Islam. Dalam 1 jam, matikannya lah aku. Jadi sebagian mengatakan, ini bahaya ini. Setelah 1 jam nggak mati dia, makin bangga lah, makin bangga. Ketika dia tidak mati setelah 1 jam, sebagian mengatakan betul pula ada yang ikut dia. Sebagian yang lain, Allah akhirkan kematiannya pasti ada hikmahnya. Dengan tertawa pulanglah dia ke rumah.
Habis pulang ke rumah dia cuci muka. Cuci muka, habis cuci muka kumur-kumur terbantinglah dia jatuh. Diperiksa, datang dokter, diperiksa sudah meninggal dunia. Dicek apalah yang menyebabkannya meninggal dunia, masuk air ke hidungnya. Makanya judul ceritanya itu dalam kitab itu, mata kama yamutul himar, dia mati seperti matinya keledai. Karena keledai itu tak tahan air kalau masuk ke hidungnya. Nah, ditantang ya Allah, mati. Walaupun tidak mati di waktu ditantangnya, diakhirkan Allah untuk diambil hikmah. Maka umat-umat dahulu mereka pun menantang, kalau memang benarlah engkau datangkanlah azab itu. Maka kalau kita lihat di umat-umat sebelumnya, Nabi Nuh dengan banjir, Nabi Hud dengan angin, Nabi Saleh dengan suara yang besar, ternyata kaum Nabi Lut ini dihancurkan dengan diturunkan hujan batu. Habislah mereka. Kalau saya dulu waktu kecil bapak dan ibu, ceritanya kaum Nabi Lut ini hancur karena Allah bolak-balikkan dunia ini. Cuma waktu itu saya percaya pula dihancurkan dengan dibolak-balikkan dunia ini. Terbalikkan dunia ini, hancurlah kaum Nabi Lut. Bahkan lagi ada dalam satu kisah disebutkan ketika sudah habis semua manusia, yang tersisa cuma 3 orang, Nabi Lut sama 2 putrinya. Disitulah Nabi Lut, untuk ada keturunan setelah mereka, berzinahlah Nabi Lut dengan kedua putrinya ini, baru ada keturunan. Itu semua Israiliyat, tak betul bapak dan ibu. Itu semua kisah Israel, tak betul. Mana mungkin Nabi berzinah dengan anaknya? Dan manusia saat itu bukan hanya kaum Nabi Lut, Nabi Ibrahim hidup saat itu di negeri yang lain. Manusia sudah banyak. Cuma kisah-kisah Israiliyat ini sampai Nabi berzinah dengan anaknya itu luar biasa. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya kaum Nabi Lut ini dihancurkan dengan diturunkannya hujan batu. Inilah permintaan mereka, azab yang mereka pinta itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surah Al-Ankabut disebutkan, dan tatkala datang utusan-utusan kami para malaikat. Nah, ini ada kisahnya nih. Ada malaikat yang diutus Allah kepada Nabi Lut. Dia merasa susah karena kedatangan mereka. Kampung Sodom ini bapak dan ibu, siapa datang laki-laki kalau ketahuan bahaya. Kenapa bahaya? Apalagi yang ganteng-ganteng. Nah, bapak dan ibu yang ganteng-ganteng untung enggak hidup di zaman dulu. Kalau enggak laku bapak dan ibu di negeri itu. Yang jelek-jelek enggak, yang ganteng-ganteng mereka pilih. Jadi malaikat ini turun dengan wujud laki-laki, tampan-tampan, mendatangi Nabi Lut, disembunyikan, istrinya yang ngasih tahu. Nah, ini dan merasa tidak punya kekuatan untuk melindungi mereka, dan mereka berkata, Nabi Lut tak tahu mereka itu malaikat. Janganlah kamu takut dan jangan pula susah. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikutmu kecuali istrimu. Dia adalah termasuk orang yang tertinggal dibinasakan. Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit atas penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik, dan sesungguhnya kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang berakal. Ditinggalkan tanda-tanda, dicarilah jejak bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Dicarilah jejak jejak dari kaum Sodom ini. Maka yang saya lihat penelitiannya ini mengarah ke Yordan. Itu ditemukan oleh peneliti namanya William. Dia menemukan adalah tanda-tanda bahwasanya kaum Sodom itu memanglah di negeri Yordan, dan itu dekat dengan Laut Mati itu. Nah, diberikan kayak sama dengan cerita Fir'aun, ditenggelamkan dan dijanjikan Allah untuk diabadikan, ditemukan, dan sekarang ada di museum Tahrir di negeri Mesir. Sama dengan cerita kaum Samud, mereka adalah pemahat bukit-bukit untuk dijadikan rumah. Nabi Muhammad pernah melewati itu. Mereka adalah ashabul hijr. Dan ditegaskan lagi, dan kepada Nabi Lut kami telah berikan hikmah dan ilmu
dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Maka bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, memang hampir sama ini cerita yang sebelumnya dengan ini, cuma di sini bertambah kemaksiatannya. Kemaksiatannya ya kemaksiatan yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu homoseksual. Dan bahkan menurut satu pendapat, karena laki-laki dengan laki-laki melakukan perbuatan keji, lalu kemana perempuan melampiaskan? Maka ada pendapat bahwasanya pada saat itu pun perempuan menyukai perempuan juga. Cuma ini yang dimunculkan, laki-laki dengan laki-laki. Wa na'udzubillah bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kita tak tahu ini keturunan kita ini akan hidup di masa yang berbeda dengan kita. Dulu cerita-cerita liberal dan lain sebagainya kita temukan di Eropa, tapi sekarang liberal ini sudah banyak di Indonesia. Sekarang cerita LGBT dan lain sebagainya banyak di Eropa, Jerman dan lain sebagainya. Kita takut di negeri kita ini pun makin parah ini. Maka kita berdoa, kita dan anak-anak kita, keturunan kita dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan keji ini. Wallahu alam bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Seperti biasa, kita marilah mengambil hikmah. Kita mengambil pelajaran dari apa yang diceritakan Allah di dalam Al-Qur'an, untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengambil pelajaran-pelajaran untuk kehidupan kita, bahkan kita bisa menceritakannya kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, agar mereka bisa mengetahui bagaimana kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Seperti biasa bapak dan ibu, ada yang mau menambahkan, ada yang mau bertanya, kami persilahkan.